Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Amolongo, Limau Itimi, Saipa. Bapak Ibu Guru yang hebat, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan aksi nyata saya modul 1.4 Budaya Positif dengan judul Diseminasi Pemahaman dan Penerapan Budaya Positif di Sekolah oleh Aloysius Wali, calon guru penggerak Angkatan 10, SMP Negeri 6 Mimika, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah. Selamat menyaksikan. Yang saya kasihi Dewan Guru dan rekan-rekan semuanya, pada pagi hari ini patut kita bersyukur kepada Tuhan kita berkumpul di tempat ini untuk mengikuti kegiatan pengimbasan modul 1.4 Budaya Positif dengan tema Dimensi Pemahaman dan Penerapan Budaya Positif di Sekolah oleh calon guru penggerak Angkatan 10 Bapak Aloysius Wali SS. Adapun susunan acara sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan dan sedang berlangsung. Yang kedua doa. Yang ketiga adalah pemaparan tentang budaya positif. Yang keempat refleksi. Dan yang kelima doa penutup. Mari kita ikuti bersama-sama kegiatan kita pada pagi hari ini dengan doa pembuka. Doa pembuka akan disampaikan oleh Ibu Nunung. Kepada Ibu Nunung kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik Bapak Ibu, sebelum kita melakukan kegiatan kita, mari kita sama-sama berdoa. Izinkan saya untuk memimpin doa sesuai dengan agama saya, yaitu Muslim. Bapak Ibu yang beragama lain bisa menyesuaikan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Terima kasih untuk Ibu Nunung telah membawa kita dalam doa pada pagi hari ini. Baik, kita mengikuti acara yang ketiga, yaitu pemaparan tentang budaya positif
akan disampaikan oleh Bapak Alusius Wati SS. Kepada Bapak Alu, kami persilahkan. Terima kasih atas pembawa acara yang memberikan waktu kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Amalomo, Dimau Itini, Saipa, Bapak Ibu guru yang hebat. Pertama-tama patutlah kita mengucap syukur kepada Tuhan atas segala berkat yang diberikan kepada kita, sehingga pada kesempatan ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di ruangan ini, terlebih khusus dalam mengikuti kegiatan diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah, khususnya di SMP Negeri 6. Dan saya pribadi selaku calon anggota guru penggerak angkatan 10 mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu, walaupun dalam suasana hujan masih berkenan hadir di sekolah. Bapak Ibu guru yang hebat, tujuan kita pada pertemuan kita di pagi hari ini adalah kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman guru tentang budaya positif di sekolah serta menjadikan murid menghargai keyakinan kelas sebagai upaya menumbuhkan disiplin positif pada murid SMP Negeri 6 Mimika. Adapun konsep atau inti budaya positif yang akan kita paparkan atau akan kita bahas bersama-sama pada saat ini, itu yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, dan yang kedua adalah disiplin positif itu sendiri, dan yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia, dan yang keempat adalah posisi kontrol guru, dan yang kelima adalah keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Semua komponen yang ada ini saling berkaitan satu dengan yang lain untuk mewujud nyatakan budaya positif di sekolah. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Jadi dia mengandung pembelajaran berdiferensiasi. Para peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologis modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Perubahan paradigma belajar. Pada pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Itu ada hubungannya dengan profil belajar Pancasila. Ya, Bapak Ibu masih ingat apa isi profil belajar Pancasila? Ya, beriman dan bertakwa. Apa lagi? Apa lagi? Mandiri, kreatif, bernalar kritis. Ya. Nah, ini ada profil belajar Pancasila ya. Sebelum kita lanjut, saya mohon ya, saya minta dengan senang hati dua orang guru untuk maju ke depan untuk mensimulasikan. Misalnya Ibu Nunung maju dulu, Ibu Nunung. Jadi kita bermain cobalah buka. Ya, cobalah buka. Jadi pada permainan ini saya jelaskan dulu, baru Ibu Heni bisa maju. Ya. Ya. Jadi pada saat ini kita mau sebenarnya bermain, tapi di situ ada makna yang tersirat di dalamnya. Cobalah buka.
Ya mungkin kalau kita lihat coba buka apa kira-kira. Nah, jadi Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan coba buka. Misalnya Anda misalnya Bu Nunung. Tugas Anda adalah nanti mengempatkan salah satu tangan Anda. Nah, coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam tangan itu dan perlu menjaga sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya barang yang ada di dalam tangan itu. Tugas B, Ibu Heni, adalah mencoba dengan segala cara untuk kepalan tangan Anda. Teman Anda ini, Ibu Heni ini boleh membujuk, bisa pakai cara-cara membujuk, mengintimidasi bahkan, memarahi bahkan, menggoda, menggelitik bahkan, menawari Anda uang agar bisa bersedia membuka kepalan tangan Anda. Bisa nanti dilakukan bergantian. Nah sekarang kita mulai ya. Jadi ya ini kepala satu. Dia rayu supaya ibu mau membukanya. Apakah ibu mau membuka? Ini ada cincin tempat saya. Nggak bisa ya? Karena ini baru sekali dulu. Keluarganya kira-kira seperti apa? Jadi bisa dibuka pada anak-anak. Kalau itu kan ini ada juga. Kalau kita harus kerja. Nanti baru melihat. Tidak. Oh ya. Silakan duduk. Oke, terima kasih. Sekarang saya ada pertanyaan muncul. Apakah Ibu Heni berhasil membuka kepala tangan Ibu Nunung? Berhasil tidak, Bapak Ibu? Tidak. Sekarang saya mau tanya alasannya kenapa? Iya, sekarang saya tanya Ibu, kenapa Ibu tidak mau membuka kepala tangan Ibu walaupun dirayu, dibujuk, bahkan dikasih uang juga tidak mau? Kenapa? Karena yang ada di dalam kepala tangan saya ini adalah barang berharga yang tidak bisa ditukar dengan materi apapun. Ya, oke. Tepuk tangan untuk Ibu Nunung. Ya. Sekarang pertanyaan berikutnya. Di dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Siapa? Ibu Nunung. Ibu Nunung. Ya, dia yang mempunyai kendali kontrol di dalam dirinya. Jawabannya lihat, sudah betul tadi alasannya Ibu Nunung. Jadi jawabannya tentu kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat ini. Jadi pada peristiwa ini, pada ilustrasi adegan yang kita lakukan tadi Bapak Ibu Guru, Ibu Nunung ini sudah menunjukkan bahwa dia mempunyai komitmen di dalam dirinya untuk selalu komit, tidak terpengaruh dengan bujukan-bujukan, rayuan, karena dia melakukan sesuatu itu dari dalam hatinya. Walaupun dibujuk, dipengaruhi, dia tidak akan terpengaruh. Jadi intinya budaya positif juga di dalam dirinya itu sudah tertanam dan tidak bisa dipengaruhi oleh orang lain. Ya. Terus teori kontrol itu tadi yang kita bahas, ilusi guru mengontrol. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk membuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya itu dalam proses pengajaran dan pendidikan kita di sekolah, sebenarnya secara logika yang saya pelajari, ternyata kita tidak boleh memaksa itu kehendak kita sama anak-anak. Karena setiap anak itu mempunyai keunikan dan bakat minat mereka
stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Itu diungkapkan oleh Stephen R. Covey, Principal Center Leadership, menyatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Jadi katanya itu sebelum kita merubah orang, kita harus ubah perilaku kita dulu. Ini menurut dari stimulus respon ini dari Stephen R. Covey. Nah, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realita dalam kehidupan Anda. Jadi disampaikan di sini bahwa sebelum kita merubah anak-anak kita beserta diri kita Bapak Ibu guru juga diharapkan untuk bisa merubah diri dalam hal-hal yang positif dan berhubungan dengan pengajaran dan pendidikan tentunya. Jadi ini ada stimulus respon. Jadi realitas kebutuhan kita semua, realitas kebutuhan kita berbeda. Itu di teori kontrolnya. Sekarang kita lanjut saja di disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Sebelumnya saya mau bertanya dulu. Mungkin Bapak Ibu guru bisa mengungkapkan ide atau pendapat sebenarnya apa itu disiplin positif menurut Bapak Ibu? Apa sebenarnya itu disiplin positif? Ya, bisa. Ibu Yohana kira-kira kalau disiplin positif menurut pandangannya Ibu, kira-kira apa itu sebenarnya disiplin positif? Kalau menurut saya itu disiplin positif itu disiplin yang tanpa ancaman, kekerasan, dan lain sebagainya. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk Ibu. Ya, kalau Ibu ini kira-kira apa? Kalau menurut saya disiplin positif itu adalah disiplin yang untuk membangun anak menjadi lebih baik. Jadi lebih baik berarti lebih disiplin, lebih positif, mungkin itu. Terima kasih. Jadi betul. Jadi disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam prakteknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara orang tua, anak atau guru dan murid. Oke. Dalam beberapa disiplin positif ini, anak diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan anak tanggung jawab serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan atau ancaman maupun hukuman. Yaitu disiplin positif. Jadi mengarahkan anak tanpa mengiming-imingi dia mau kasih sesuatu reward dan sebagainya. Sekarang Bapak Ibu guru yang hebat, sebelum lanjut ada pertanyaan tematik. Hanya jawab setuju atau tidak setuju. Ya. Pertanyaan yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju. Itu kan masing-masing pendapat, ada mungkin yang setuju, ada yang tidak setuju. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ya, itu ya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kan ada hukuman ya, jadi hukuman bisa setuju atau tidak setuju. Kalau ibu setuju Pak, hukuman jika memang sesuai dengan kurang disiplin dan hukuman jika bisa disiplin. oh gitu. Kalau
Ibu 3 setuju kira-kira hukuman dapat disiplin anak. Setuju? Oke. Ibu Jum setuju? Ya, betul. Ya. Setuju, tapi jangan yang ekstrim-ekstrim. Oh, Kalau tidak ada hukuman, mereka pasti tidak disiplin. oh gitu. Oke. Jadi, oke. Jadi, ya. Ya. Jadi begini. Menurut saya, ya, hukuman bisa mendisiplinkan anaknya memang, tapi hukumannya bagaimana dulu? Jadi hukumannya, karena hukuman itu identik sesuatu konotasi yang negatif, karena dia melakukan pelanggaran sehingga kita hukum. Dan menurut teori yang kami pelajari bahwa hukuman itu dapat memberikan dampak negatif kepada anak, apalagi hukuman yang keras begitu, karena akan mereka bawa terus sampai dia besar, bahkan sampai tua itu akan mereka terus dalam hatinya tentang hukuman itu. Jadi hendaknya kita sebenarnya, ya mungkin nanti kita akan bahas lagi kelanjutannya, kita akan memberikan suatu ya mungkin sanksi atau konsekuensi yang mereka lakukan. Oke, lanjut. Masih ada pertanyaan memang selanjutnya. Setuju atau tidak setuju? Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Hal positif. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Ya, setuju. Ini hal yang positif. Pertanyaan pemantik berikutnya. Nah ini itu yang saya bilang tadi, hukuman atau konsekuensi atau sanksi. Ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Saya tidak akan disuruh mencatat 100 kali. Ini masuk hukuman atau sanksi atau konsekuensi? Sanksi. Maksudnya di sini kan karena di dalam asesmen awal bahwa tidak boleh terlambat. Kalau dia terlambat berarti harus mendapatkan hukuman. Nah, hukuman dalam bentuk sanksi. Sanksinya apa? Pencatatan. Nah, kalau seperti itu berarti kan dia akan tidak terlambat lagi. Diharapkan seperti ini. Oke. Iya, jadi kita lihat ya. Jadi sanksi, ya, oke. Terus masih ada membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Masuk hukuman atau sanksi? Hukuman. Karena sebenarnya saya mau tanya Bapak Ibu, apa sebenarnya hukuman? Apa sebenarnya sanksi? Ya. Oh begitu. Ya betul. Iya. Kalau sanksi apa? Kalau sanksi itu sebenarnya menurut kamu bahasa Indonesia itu sanksi atau konsekuensi itu adalah dampak langsung atau akibat langsung yang ditimbulkan oleh perbuatan seseorang. Iya. Itu sanksi. Kalau hukuman sebenarnya memberikan suatu ya karena untuk mencari rasa keadilan di situ, makanya ada namanya hukuman. Ya. Jadi karena dia tidak ini sebenarnya, jadi dia masuk dalam sanksi ataupun konsekuensi.
karena tidak selalu memvonis dirinya untuk bahwa dia harus dihukum begitu. Kalau coret-coret, nah, berikutnya hukuman atau sanksi masih. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman atau sanksi. Nah, jadi hukuman. Ya. Kenapa? Ini karena 15 kali push up itu agak berat. Ya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini hukuman atau sanksi kira-kira? Ya, sanksi. Jadi Bapak Ibu sebenarnya sudah bisa membedakan sekarang. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman-teman. Hukuman. Oh ya, iya. Jadi, ya. Berikutnya murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman atau sanksi? Ya, hukuman. Iya. Next. Dasar manusia. Sebelum saya next, mungkin Bapak Ibu guru pernah dengar kira-kira yang mana itu dibilang kebutuhan dasar manusia, kebutuhan apa saja? Ya. Kebutuhan apa kira-kira? Sandal, pangan, dan pakaian. Oh, itu yang kita kenal betul. Iya. Oh begitu. Pak, makanan, pakaian dan tempat tinggal. Oh itu kebutuhan dasar manusia betul. Oke. Jadi sebenarnya kebutuhan dasar manusia yang ya sangat basic sekali itu yang betul. Ya. Jadi kebutuhan dasar manusia itu yang pertama untuk bertahan hidup. Yang pertama itu ada namanya kasih sayang dan rasa diterima. Itu kebutuhan. Kita butuh dicintai kan? Kita juga butuh mencintai. Terus kebutuhan yang berikutnya adalah kebebasan. Bebas. Manusia harus bebas melakukan hal-hal yang mereka senangi, mereka sukai. Ya kan? Tapi hal yang positif. Ya. Terus kesenangan. Butuh toh kesenangan. Terus ada namanya penguasaan. Penguasaan ini setiap manusia itu mau melakukan sesuatu yang orang lain harus mengakuinya. Itulah manusia memang ada di dalam dirinya itu kebutuhan itu. Contoh, anak-anak kita menang suatu perlombaan. Jadi penguasaan dalam dirinya itu kita guru mau mengapresiasi, memberikan rasa salut, selamat kepada dia. Itulah kebutuhan memang manusia juga. Pasti dia butuh itu juga. Sama dengan Bapak Ibu guru. Apa yang Bapak Ibu guru lakukan dan berhasil pasti butuh diapresiasi. Iya, karena itu memang kebutuhan juga mendasar dalam kehidupan kita. Sekarang sebelum lanjut ada pertanyaan pemantik. Ini agak bagus didiskusikannya. Ibu Ambar guru wali kelas 2 di SD Penita Hati, ini contoh saya, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Doni namanya. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Dia selalu ambil makanannya temannya, Doni ini. Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Ya. Baik, kalau menurut saya, jika Ibu Ambar melihat ada anak didiknya merasa terganggu oleh si Doni,
maka akan membuat kesadaran kepada anak-anak kelas 2A bahwa kenapa Doni mengambil makanan kalian, karena Doni tidak pernah dan tidak sempat atau tidak ada sarapan di rumahnya. Maka kita ajaklah kebersamaan anak-anak kelas 2A untuk berbagi, masing-masing memberikan sedikit untuk diberikan kepada Doni agar Doni tidak mengambil kembali makanan, tetapi kita bersama memakan. Oke. Ada lagi? Oke. Ya. Iya, ini kan spontan ya, bebas yang siapa tahu mungkin si Doni ini kurang perhatian di rumah. Ya cari perhatian dengan cara ganggu teman supaya gurunya datang panggil dia. Mungkin dia kurang seperti itu. Makasih. Oke. Dan tidak bekal. Iya, ini asal dengan berkali. Ya, betul. Memang Bapak Ibu guru hebat yang luar biasa. Iya. Ini sangat luar biasa sekali ide-ide yang cemerlang dari Bapak Ibu guru. Ada lagi? Ya. Oke. Jadi kita kasih tepuk tangan dulu untuk jawaban Bapak Ibu. Ya. Jadi kita lihat ya. Ya. Kebutuhan bertahan hidup. Ini yang penting. Jadi kebutuhan bertahan hidup. Jadi lihat saja ada lomba-lomba itu. Nah, sekarang kita lihat kebutuhan bertahan hidup itu istilahnya survival. Jadi kita manusia itu ada kebutuhan kita untuk mau bertahan hidup yang kayak tadi Pak Guru bilang itu. Adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah dan makanan. Nah, itu yang tadi papan santan dan pangan itu. Ya, kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Betul tidak? Betul juga masuk di dalam itu kebutuhan bertahan hidup. Ya, komponen fisiologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Dalam kasus Doni di atas, apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh Ibu Ambar adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makanan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Iya, jadi ibunya tidak memberikan dia bekal. Jadi ibu Sonya tadi luar biasa sekali, tidak mendapatkan perhatian di rumah, sehingga di sekolah dia ini. Oke. Ya. Ya. Ada kebutuhan berikutnya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini dan tiap kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan fisiologis. Kebutuhan anak disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, bahkan hubungan kita dengan binatang peliharaan kita juga, dan kelompok di mana kita bergabung. Nah, masih anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ini disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Bagi mereka teman sebaya sangat penting. Mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Kasus di atas tadi, apabila Doni menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya karena ia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu kepada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Betul tadi itu. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Doni adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi bosonya betul sekali. Jadi Doni ini tidak mendapatkan perhatian kasih sayang yang cukup. Ada sih kasih sayang yang cukup dari orang tua, tapi kasihan dia berangkat sekolah tidak dikasih bekal.
Iya, sehingga di sekolah dia mengambil terus PKN temannya. Iya. Ini juga dalam kasus di atas, apabila jawaban Doni adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu kekuasaan. Ya, yang tadi. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pemilihan dan mengendalikan arah hidup seorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik. Itulah anak-anak. Biasa suka coba-coba. Ya. Bagian berikutnya ini penting, sangat penting sekali adalah posisi kontrol guru. Jadi kita sebagai pendidik di sekolah dan dimanapun kita berada, harus kita punya posisi kontrol guru. Mungkin dulu waktu sekolah pernah dengar kapan posisi kontrol guru itu yang mana? Oke. Diane Gosling dalam bukunya Restitution mengungkapkan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif, apakah berpusat, memerdekakan dan memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Melalui serangkaian riset dan berdasarkan kepada teori kontrol, Dr. William Blaser Gesson berkesimpulan ada 5 posisi kontrol guru. Ada 5 ya, yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum. Jadi kita ternyata punya posisi kontrol juga penghukum. Pembuat rasa bersalah, posisi kontrol sebagai teman, dan posisi kontrol sebagai pemantau atau manajer. Dan ingat, Bapak Ibu guru yang hebat, dari kelima posisi kontrol ini ada yang dampaknya negatif, ada yang dampaknya positif. Jadi memang ada 5, tapi tidak semua bagus diterapkan untuk kita. Mari kita lihat. Ini menghukum. Ini kita sebenarnya juga banyak terapkan di sekolah. Tapi sebenarnya posisi kontrol menghukum ini sebenarnya itu konotasinya negatif. Karena akan meninggalkan bekas yang lama kepada anak kita. Kalau kita masuk dalam posisi pengontrol menghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah melakukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi hukum akan berkata, kata-kata yang sering kita lakukan kalau kita posisi penghukum, patuhi aturan, sayang, awas. Itu masuk dalam posisi kontrol sebagai penghukum. Kamu selalu saya salah, selalu pasti selalu yang terakhir selesai. Itu kan sedang tidak gunakan dalam kelas. Itu sebenarnya adalah posisi kontrol kita penghukum. Dan itu sebenarnya ada dalam posisi guru, tapi sebenarnya itu adalah hal yang negatif. Guru seperti ini senantiasa percaya bahwa ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia menghukum, nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk dan menghati dan sebagainya. Itu sebenarnya struktur dia bagus. Ya. Ini lagi. Membuat rasa bersalah itu juga kadang kita ada di posisi diri dia. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Nah, membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau merendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu.
Berapa kali Bapak harus memberitahu kami ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begitu? Nah, itu kita mempunyai rasa berbuat merasa bersalah. Tidak punya kontrol, tapi mengungkapkan dengan hal-hal yang demikian. Oke, kita lanjut. Posisi kontrol sebagai teman. Nah, jadi kita anggap murid-murid kita ini teman kita. Jadi guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Nah, posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjadi antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi. Misalnya seseorang akan berkata, ayo bantulah jadi bapak ya, kayak begitu. Ayo ingat, tidak bantuan bapak selama ini. Itu dia berfungsi sebagai posisi kontrol sebagai teman. Yang ini pemantau ya, bukan pemantau. Jadi posisi kontrol sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi memantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Jadi memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan sering pemantau itu seperti peraturannya apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa. Jadi itu yang sering kita biasa gunakan kalau kita memposisikan diri sebagai pemantau. Nah, ini berposisi kontrol sebagai manajer. Ya, nah sebentar saya akan tanya Bapak Ibu kira-kira mau ambil posisi kontrol sebagai apa? Ya. Posisi kontrol sebagai manajer. Posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid dengan dapat menemukan solusi atau permasalahan sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan dan posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Jadi kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajar untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain di sini. Penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini, misalnya, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Itu kata-kata yang digunakan untuk sebagai posisi kontrol manajer. Mungkin saya mau tanyakan dulu kepada Bapak Ibu. Dengan melihat 5 posisi kontrol dulu itu, kira-kira apa posisi kontrol yang mana yang Bapak Ibu akan ambil atau yang akan bisa digunakan di dalam pembelajaran atau kegiatan di sekolah? Ya, Ibu. Kalau menurut saya teman dan manajer, memang 5 itu memang posisi kita, tetapi yang menonjol menurut saya adalah teman dan manajer. Kenapa? Kalau kita memposisikan siswa sebagai teman, berarti kita akan merasa dekat dengan mereka dalam mentransfer ilmu-ilmu yang harus mereka ketahui atau perlu dipelajari. Sedangkan untuk posisi manajer, paling tidak kita bisa mengarahkan anak-anak. Terima kasih. Betul. Jadi Bapak Ibu yang hebat, memang ada 5 posisi kontrol guru, tapi yang paling bagus yang kita harus miliki adalah posisi kontrol sebagai manajer dan sebagai teman. Yang lain memang ada, apalagi hukum itu konotasinya negatif. Oke.
Kita berikan upload dulu untuk jawab pertanyaan. Ya. Sekarang kita melangkah ke berikutnya adalah keyakinan kelas. Bapak Ibu guru, kira-kira ini wali kelas ini yang utama ini pernah membuat keyakinan kelas dengan murid-murid di dalam kelas, baru ditempel di kertas. Keyakinan kelas adalah suatu kesepakatan kelas atau kesepakatan sekolah yang dilakukan oleh guru dan murid. Dan keyakinan kelas itu sangat perlu, Bapak Ibu. Karena apa? Karena akan membantu siswa untuk mengingatkan hal-hal yang baik yang disepakati. Dan keyakinan kelas itu harus dibuat siapa yang buat? Iya, murid dan guru. Tapi subjek perilaku apa? Subjek pengambil keputusan sebenarnya dalam membuat keyakinan kelas itu sebenarnya murid. Supaya mereka yang membuat dan mereka akan tahu keyakinan kelas yang disepakati. Oke. Jadi jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Pasti kita akan jawab, kemungkinan jawaban kita adalah untuk keselamatan, ya kan? Ada lagi, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ya, kemungkinan jawaban kita untuk kesehatan dan untuk keselamatan. Sekarang saya mau tanya, kira-kira kenapa kita perlu ada membuat keyakinan kelas di dalam kelas bersama peserta didik kita? Bu Nunung, kenapa kelas perlu? Sedikit Bapak, mungkin menurut saya supaya mereka bisa mematuhi peraturan yang mereka sudah buat. Ya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Jadi betul Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelas itu dibuat antara siswa dan guru. Dan keyakinan kelas menurut teori yang kami sudah pelajari tidak boleh berkonotasi negatif. Karena berkonotasi negatif maksudnya menggunakan kalimat yang negatif, misalnya jangan dilarang. Itu masuk dalam aturan-aturan itu, bukan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu kita membuat kata atau kalimat yang positif. Misalnya, kebersihan itu adalah bagian dari iman. Iya, dia boleh jangan buang sampah sembarangan. Itu dia masuk dalam konotasi negatif. Jadi kita harus menggunakan kalimat-kalimat yang positif. Ya, buanglah sampah pada tempatnya. Boleh. Iya. Hargailah waktumu. Itu misalnya suruh masuk tepat waktu dan sebagainya. Ya. Nilai-nilai keselamatan nilai yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi dalam membuat kesepakatan kelas kita tidak boleh melihat ras, suku, agama, tidak boleh. Ya, pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang saya katakan tadi, dalam bentuk yang positif. Jadi tidak menggunakan jangan, tidak boleh dan sebagainya. Jadi dia harus konotasinya positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak perlu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi harapan saya Bapak Ibu guru, nanti tahun ajaran baru mungkin wali-wali kelas kita harus Bapak Ibu guru punya kesepakatan. Ya, harus punya keyakinan kelas dan itu ditempel di wall, di dinding. Itu tentang keyakinan kelas bisa ditempel. Jadi supaya anak-anak itu bisa lihat dan bisa akan meyakinkan dirinya tentang aturan-aturan yang sudah disepakati bersama atau keyakinan kelas itu. Ya.
Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu bisa berubah-ubah dari waktu ke waktu. Ya, sebelumnya kita speaking dulu. Stand up, please. Silakan berdiri. Speaking. Kita mau tertawa dulu. Jadi kita menyanyi sama-sama. Jadi kalau saya bilang buka mulut tertawa satu kali, gitu. Oke? Tapi ucapkan. Kalau saya bilang lagi buka mulut tertawa 2 kali. Dan selanjutnya. Oke? Semua berkata ya. Oke, kita mulai. Buka mulut tertawa 1 kali. Konsentrasi. Buka mulut tertawa 2 kali. Buka mulut tertawa 3 kali. Buka mulut tertawa tanpa suara. Fokus. Ulang. Buka mulut tertawa 1 kali. Buka mulut tertawa tanpa suara. Oke, jadi silakan dulu. Ya singkat saja ya. Jadi itu yang konsentrasi. Ini juga sekali pada kesempatan ini juga saya menyampaikan kepada Bapak Ibu yang melakukan pembelajaran dalam kelas, sekali-sekali gunakan ice breaking untuk anak-anak. Anak-anak harus dengan ice breaking. Ada banyak, bisa lihat Bapak Ibu di video-video tentang ice breaking, ada banyak. Karena itu bisa membuat mereka lebih banyak punya semangat lagi dalam belajar. Apalagi kita punya anak-anak di sini, dia sebenarnya suka bermain. Jadi ice breaking bisa juga bermain. Oke? Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ini yang penting juga kita harus tanamkan di dalam diri kita, Bapak Ibu. Segitiga restitusi ini sangat diharapkan Bapak Ibu untuk bisa menggunakan dan memahaminya, khususnya untuk menyelesaikan masalah-masalah anak di sekolah. Ini segitiga restitusi. Ya. Segitiga restitusi itu yang pertama adalah ada namanya menstabilkan identitas. Ini menstabilkan identitas. Nah, terus yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Jadi kita memvalidasi tindakan mereka yang salah itu. Dan langkah berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Jadi ada 3 restitusi, segitiga restitusi ini. Jadi menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menyatakan keyakinan. Nah, menstabilkan identitas itu ada bahasa-bahasa yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan masalah siswa. Misalnya, bisa kita gunakan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu biasa kita gunakan. Ya. Atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Kamu satu-satunya bukan orang yang pernah berbuat salah. Itu namanya menstabilkan identitas dulu. Ya. Terus yang berikutnya, kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Itu validasi tindakan. Kita memvalidasi kenapa dia lakukan tindakan yang demikian. Dan yang berikutnya adalah keyakinan kelas apa yang tidak kita sepakati. Itu tadi. Jadi setelah kita menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kita menanyakan tentang keyakinan yang kita sudah buat. Kita tanya, apakah kamu sudah menjalankan keyakinan kelas yang kita sudah sepakati? Itu di menanyakan keyakinan. Jadi segitiga restitusi ini sangat penting, Bapak Ibu. Jadi menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga restitusi ini bertujuan untuk mengubah identitas anak
dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi anak-anak berbuat salah ini menurut pelajaran di segitiga restitusi itu kita harus melakukan 3 langkah tadi itu untuk menyelesaikan permasalahan anak. Ya, anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin dia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini. Ya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Ya, tidak ada manusia yang sempurna. Kayak kata-kata begitu yang kita gunakan. Itu menstabilkan identitas anak. Oke? Memvalidasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita lakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Jadi memvalidasi tindakan yang salah itu, tujuan dari setiap tindakan. Kita mungkin tidak suka sikap seorang anak yang terus-menerus merengek, tapi bila sikap itu mendapat perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Ada kalimat-kalimat yang bisa digunakan untuk validasi tindakan yang salah. Misalnya, menghakimi akan validasi kebutuhan mereka, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari yang ini ya. Ada bisa juga kita katakan kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Biasakan kita tanya anak-anak kita, sebenarnya validasi tindakan, untuk memvalidasi tindakan mereka yang mereka lakukan itu pasti kita tanya, ya kenapa kamu melakukan demikian? Ya, alasannya apa? Ya, mungkin kalau anak-anak kita di sini kalau kita tanya contoh, alasannya apa kamu tidak pergi ke sekolah? Nah, itu yang sangat mendasar di sekolah kita. Iya, itu. Ya, terus menanyakan keyakinan. Yang itu tadi keyakinan kelas yang kita sudah sepakati. Teori kontrol menanyakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika kita sukses telah tercapai. Langkah dan tingkah laku yang salah telah divalidasi. Langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Ada beberapa pertanyaan itu untuk menanyakan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Misalnya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Mungkin kita tanya, apa nilai-nilai keyakinan kelas yang kita sudah buat dalam kelas? Apakah kamu sudah menjalankannya dan sebagainya? Oke? Jadi Bapak Ibu guru yang hebat, jadi saya merasa bersyukur dan berterima kasih atas segala partisipasi waktu yang telah diberikan untuk memenuhi undangan saya dalam diseminasi budaya positif di sekolah. Harapan saya Bapak Ibu guru bisa menambah pengetahuannya mengenai budaya positif di sekolah dan boleh diterapkan dalam kehidupan, khususnya kehidupan kita di sekolah, dan kita lakukan dalam menjalankan proses belajar mengajar di sekolah. Dan yang paling terakhir, saya berharap Bapak Ibu guru yang hebat ini bisa mengikuti ya pendidikan bergerak yang seperti yang saya lakukan. Itu harapan saya, supaya kita sama-sama bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Beliau telah memaparkan tentang budaya positif di sekolah, dan pemaparannya itu salah satunya adalah segitiga restitusi. Nah, itulah pentingnya bagi kita untuk selalu untuk belajar demi kita sebagai seorang pendidik untuk memahami siswa kita mau dibawa kemana, mau dibuat seperti apa. Seperti tadi ada 5, manajerial kita sebagai seorang guru ada 5, tetapi kita sebagai teman dan kita sebagai manajer yang paling utama. Begitulah, sekali lagi tepuk tangan untuk kami. Acara berikutnya adalah tentang refleksi dari kita Dewan Guru, bagaimana setelah mengikuti apa yang sudah dipaparkan oleh Bapak Agung, apa yang menjadi pertanyaan atau sharing dari Dewan Guru, kami berikan waktu. Kira-kira selama kegiatan tadi Bapak Ibu Guru dapat apa dari materi yang ada? Ya. Terima kasih untuk waktunya. Pak, mungkin dari saya terkait soal mental anak, Pak, dari tipe 5 kontrol tadi. Iya, 5 kontrol. Banyak sekali kita lihat kenyataan seperti yang kita dapat di kelas. Kira-kira mental anak ini bisa kita bangun dengan tipe yang seperti apa? Karena kalau di nyatanya guru sebagai kelihatan seperti penghukum. Jadi siswa takut sekali, Pak. Mungkin ada masukan dari Bapak kira-kira seperti apa untuk siswa. Terima kasih. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu Guru yang hebat, memang selama ini dalam memposisikan kita sebagai 5 kontrol guru tadi, kebanyakan di sekolah kita ini kita tidak sadar kebanyakan gunakan kontrol bank hukum, dan sebenarnya itu Bapak Ibu Guru konotasinya negatif. Kita rubahlah menjadi sebagai kontrol, sebagai teman dan sebagai manajer, itu lebih bermakna positif. Dan anak-anak di sini kalau dikerasi nggak bisa. Betul. Saya punya pengalaman setelah saya jadi guru di sini. Saya tidak bangga Bapak Ibu Guru, saya mau cerita. Saya dulu kalau tidak datang itu anak-anak cari saya. Mana Mr. Sius? Kenapa tidak masuk kelas? Karena itu ada kedekatan saya dengan mereka. Karena saya tidak pernah memaksakan kehendak saya. Jadi saya mengarahkan mereka sesuai dengan kebutuhan mereka, sehingga walaupun pelajaran bahasa Inggris itu susah buat mereka, tapi dia senang belajar dengan saya. Karena itu kedekatan hati saya itu untuk mereka. Jadi kalau kita masuk kelas marah-marah terus selalu menyalahkan ini kan kenapa begini, kita tidak sadari bahwa kita perlu juga lakukan itu. Kita sudah tegur sama siswa, tapi kita sendiri tidak pernah tegur diri kita. Jadi budaya positif itu harus timbul dari intrinsik hati kita, dari dalam. Bagaimana kita mau merubah orang kalau kita tidak bisa merubah diri kita? Itu yang utama. Jadi itu tadi posisi kontrol harus dirubah pelan-pelan, posisi kontrol manajer atau teman. Itu yang berkonotasi positif. Oke. Pembelajaran apa yang didapat? Siapa tahu ilmu apa yang didapat? Baik Pak, terima kasih banyak. Setelah saya mengikuti kegiatan ini, banyak ilmu yang saya dapat, terutama yang masalah sanksi sama hukuman. Biasanya selama ini saya kira sanksi dengan hukuman itu adalah kata yang sama. Ternyata ada perbedaannya. Kemudian yang masalah 5 kontrol guru tadi juga, biasanya kita selalu melakukan ke anak-anak kalau mereka berbuat salah, kita selalu menghukum mereka. Ternyata yang harus kita lakukan itu adalah 2, teman dan sebagai manajer. Terima kasih banyak Bapak. Baik, sekali lagi tepuk tangannya untuk. Jadi seperti yang Bapak Alu sudah sampaikan, bahwa budaya positif harus segera kita tanamkan di sekolah ini agar apa yang menjadi tujuan pendidikan nasional tercapai. Baik, kegiatan kita
yang keempat sudah selesai. Mari kita tutup kegiatan kita dengan doa penutup. Doa penutup dibawakan oleh Ibu Yohana. Mari kiranya kami persilakan. Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada siang hari ini, izinkanlah saya untuk membawakan doa, yaitu doa Kristen Protestan. Bapak Ibu boleh menyelesaikan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Pada siang hari ini Bapa, kami datang menaikkan ungkapan syukur di hadapan hadirat-Mu, karena kami ada pada saat ini. Semua itu oleh karena pertolongan dan penyertaan. Dan kami juga yang akan menopang dalam doa, di mana kepala sekolah kami Pak Ausius Wali di dalam sebagai CP itu calon guru penggerak. Kiranya Bapak akan berikan hikmat, pengertian dan pengetahuan sehingga mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang di depan. Semuanya itu kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Dan materi yang dipaparkan pada siang hari ini Bapak, janganlah terlalu begitu saja dalam setiap diri kami, tetapi kami boleh implementasikan ketika kami kembali mengajar di dalam semester ke depan ini Bapak. Semuanya itu kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Bapa dalam surga, inilah doa kami, inilah ungkapan syukur dan permohonan kami yang kami bawa di dalam anak-Mu Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Baik, dengan demikian kegiatan kita hari ini telah selesai. Syukur kepada Allah.